Gedungnya di Tamrin. Di Sudirman. Sudirman. Sebelahnya Indofood, Mas. Sudirman tengah-tengah terus, sing bundaran sekarang baru itu. Ini taunya cuma bundaran HI itu. Oh iya iya. Karena dulu sering demo. Iya. Maksudnya Bapak. teman-temannya demo dia Nggak lihat apa-apa, di Mas. TV. Tapi aman, asal jangan kali jodoh, Mas. Sudah digusur. Sudah digusur. Kalau kali judul punya member. iya, Kartu anggota ada ya. Iya. Rusak. 3, 2, 1. Ketemu lagi dengan kami di Thank you. acara podcast komedi. Lucu nggak ya? Nggak lucu nggak apa-apa deh. Pokoknya kita komedi terus ya. Dan untuk yang kali ini kita mendatangkan penegak hukum. Bukan hoax, ini asli. Asli. Dan asli. Dan ini asli dari mana? Dari Peradi. Peradi. Itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Betul, Mas. Betul. Perhimpunan Advokat Indonesia. Perlu saya tapi ketahui dua narasumber kami malam ini adalah yang sebelah kanannya Mas Pram, itu Mas Yosua. Sebelah kiri saya Mas Denny. Nah, nanti malam ini kita akan bahas lanjutan dari hoax yang kemarin tuh kita hanya bicara tentang literasi digitalnya. Nah sekarang kita bicara tentang dari sisi hukumnya. Mari kita lanjutkan ke pembicaraan yang sersan ini, serius tapi santai, sambil minum wedang tapi bukan minum yang lain, ya. Mas Yos, Oke, Mas Yos, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di kegiatan sama-sama. Terima kasih kami acara Sahabat HP ya. sudah diundang membagi. kemari. Ini kita membicarakan tentang hoax ini. Jadi hoax yang kemarin itu kan tentu yang masih didefinisikan kemudian dijelaskan pengertiannya. Nah, kalau yang sekarang itu kan saya pengen bertanya dengan Mas Yos, bagaimana kalau kita itu sudah terlanjur begitu. Sudah terlanjur tidak mengerti apakah itu hoax atau bukan, kemudian disebar, lantas ada feedback kepada kita bahwa itu ternyata yang kita sebarkan adalah hoax. Iya, jadi pasti itu adalah tindak pidana. Iya, jadi di Undang-Undang ITE itu di ketentuan umumnya itu kan ada 23 pasal. Yang 20 pasal itu khusus memuat semua apa itu yang disebut dengan instrumen, ya kan? Jadi mau itu sertifikat elektronik, mau itu tanda tangan elektronik, penyedia elektronik, penanggung jawab elektronik, semuanya ada di situ. Nah, mungkin nanti bisa dilihat lagi, di situ ada uraiannya. Nah, di situ kita bisa tahu dan jelas dan pasti bahwa ini adalah tindak pidana. Tidak benar. Secara hukum. Itu. Tindak pidana. Tindak pidana. Itu yang bisa dikategorikan hoax tadi ya. Hoax, iya. Hoax itu berarti kemarin kan unsurnya menyebarkan. Iya. Menyebarkan sebuah informasi yang Betul, menyesatkan. betul. Dengan tujuan mungkin itu beberapa tujuan ya kemarin ya itu. Iya. Bisa menjatuhkan, kemudian bisa juga Iya, betul. membuat sesuatu menjadi runyam, ya, Iya. ribet. Artinya penyebaran itu kan ada toolsnya, ada instrumennya lah ya, ada yang dipakai untuk sarana itu. Kalau itu terpenuhi dalam ketentuan umum, artinya delik itu terpenuhi, ya jadilah itu Oh, sudah masuk kategori Iya, ya? Tindak pidana ya. tindak pidana, karena deliknya terpenuhi, ada dalam ketentuan umumnya di Undang-Undang ITE itu. Seperti itu. Ini secara basic. Ketentuan umum itu kan basic. Iya. Sekarang dasarnya gitu. Iya. Oke. Jadi Bahaya sekali berarti ya. iya, sangat berbahaya. jadi itu mengolah. Sahabat HP betul-betul harus berhati-hati ya. Jadi bukan main-main lagi, sudah sekarang masuk ke ranah hukum Iya. pidana. Karena kan itu menerima, diolah, terus kemudian dikirimkan, ya kan, ada subjeknya, Ada iya kan, sengaja, unsur kesengajaan. Betul. iya itu, seperti itu. Unsur kesengajaan. Silakan. Berarti Mas. ketika ada muncul undang-undang ITE itu kita mau nggak mau ya kita harus berhati-hati ya ketika kita bersosialisasi atau kita mengucapkan sesuatu, kita harus tahu sumbernya bagaimana. Yang pasti berdampak pada media sosial, yang berdampak di media sosial. Betul. Jadi kalau melakukan komen begitu ya, sahabat HP Tidak bisa sembarangan komen ya. Ya boleh sembarangan. Kalau mau dipidana, kalau nggak mau dipidana jangan sembarangan.
Ya, Kan gitu. ya artinya kalau komen tapi sifatnya hanya Jokes. ya jokes Ya. atau ya kan atau mengomentari sebuah karya Ya. itu ya it's okay ya kan. okay. Nah, Itu tadi dari sisi dasarnya ya. Iya, Susah. yang basic. Kemudian kalau lebih detailnya gimana Mas Denny untuk apa? Bagaimana sebuah perbuatan itu bisa dikatakan itu hoax? Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, Mas Pramono, Mas Harto, Ya. rekan saya, rekan Yosua. Baik, sebelum saya menjawab, terima kasih Ya. Mas Harto ya. Saya sampaikan juga tadi sedikit tambahan bahwa sebenarnya selain Undang-Undang ITE, menambahkan sedikit teman-teman ya. Sebelum terbit itu bukan berarti ketentuan pidana itu tidak ada. Itu sudah ada di dalam KUHP sebenarnya. Mengapa ada Undang-Undang ITE? Karena ada perkembangan teknologi. Gitu. Undang-Undang ITE itu melengkapi dan mempertajam, bersifat menambahkan dan bersifat khusus. Ya, dalam ilmu hukum ada istilahnya lex spesialis gitu. Mungkin sedikit teknis ya. Iya. Gak mohon teman-teman sebagai warga negara yang baik ya, hindari informasi yang menyesatkan. Bagaimana mencegahnya begitu ya. Salah satunya mungkin sedikit klise ya. Kawan-kawan dari Polri atau pemerintah itu mengatakan selalu sharing after saring atau saring first then sharing. Sharing. Oh. Jadi tolong disaring dulu, ya, filter dulu, gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya, cari dulu informasi itu, gitu. Referensinya sekarang zaman sudah canggih ya teman-teman, ya kan? Hanya dalam ketikan ya ini apa ini smartphone ya, for smart people tentunya, bukan untuk dumb people, ya, non sewu ya. Dikatakannya smartphone, bukan dumb phone, begitu ya. Nah, kita bisa cek di situ. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengecek ke sumber informasi yang sifatnya mainstream. Mas Harto ya, Mas Pramono. Itu pun tidak sepenuhnya atau belum tentu benar, tidak menjamin juga. Ada beberapa case, mungkin teman-teman juga ketahui, ada beberapa media mainstream yang menyebarkan juga tidak benar, kan gitu. Tapi setidaknya kawan-kawan sudah melakukan upaya, tetapi bukan berarti alasan itu terus teman-teman tuh menyebarkan juga. Betul. Ya, jangan serta-merta juga. Tips kedua, setelah mengecek, saring before sharing, ya, mengecek dulu, jangan buru-buru, gitu ya. Kenapa? Jangan buru-buru. Sumber terpercaya ya. Ya. Kenapa? Hikmah.com ini kan kata gini. Ya, kenapa? Kalau hot issue pasti semuanya akan menyiarkan. Oh. Gitu. Kalau seksi, Oke. ya, Kalau berita itu seksi. Iya. Seksi ya. ya, Pak Sarto ini seksi. Iya. Mungkin ya. Seksi konsumsi, Mas. Ya. Gitu. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Terus yang ketiga juga relevansinya, motivasi kita. Iya. Ya. Kita men-share ini dalam rangka apa? Kan itu. Apakah apa begitu? Ya. Kalau memang itu tidak relevan dengan ini kita, tujuan kita, ya dari sisi kompetensi kita kan juga bisa dipertanyakan. Betul. Begitu ya. Iya. Kita katakan itu benar. Tapi apakah itu kompeten? Kita ya apakah kita itu authorized, berwenang gitu. Jadi tetap orang Jawa bilang sabar subur, Mas. Gitu. Ini Makmur. subur Kan ini. itu. Oke, ya. Ya. Ini subur. Jangan Mas Denny mungkin saya jangan bertanya. non sewu ya, jangan takabur gitu, Mas. Iya. Oke, monggo. Bagaimana Ya. menurut Iya. Mas Denny sebagai saksi ahli? Baik. Mohon maaf ya, saya memang saksi ahli tapi bidang saya bukan ini. Saya harus akui ya padanya. Ya, seperti halnya dokter ya teman-teman. Ada spesialisasi jantung, ada spesialisasi. Kalau Mas Denny THT, spesialisnya di bidang perbankan, Oh, perbankan, kepailitan, kepailitan, Suka ini, perusahaan. Mas. Siap. Suka pilot ya. Suka Saya- pahit. Jadi suka pahit dan suka pelit. Ya. Tapi pelit banget ya. Ya. Nah, kembali tadi dalam pertanyaan ya Mas Pramono. Kalau konteksnya seperti itu tadi,
itu lebih kepada hate speech atau hate information gitu. Ujaran kebencian kawan-kawan. Itu bukan hoax. Ya. Kalau hoax itu yang saya sampaikan tadi adalah informasi palsu, informasi menyesatkan. Gitu ya. Tadi disampaikan dihina gitu. Ya, dibunuh karakternya gitu ya. Itu lebih kepada hate speech. Jadi mohon teman-teman bedakan. Ada hoax, ya informasi palsu, ada hate speech, ujaran kebencian. Kalau yang hits itu apakah menunggu dilaporkan, bisa diproses, atau bisa langsung diambil aja oleh aparat penegak hukum bahwa dia sudah melakukan haters, dia sudah melakukan penghinaan lambang negara, langsung diambil, diciduk, diproses begitu. Kalau hate speech itu, Kalau hoax kelihatannya harus dilaporkan dulu ya. Kalau hoax Siapa itu, yang- Secara hukum acara ya itu delik aduan, betul delik aduan. istilahnya. Iya. Tapi kalau hate speech itu delik umum. Oh dulu. Iya, lebih pada delik umum. Berarti kalau Kami hoax tidak itu kalau melakukan. tidak ada yang mengadukan, ya tidak ada pelaporan, berarti Jadi tidak bisa perbedaannya diproses, ya? begitu ya. Kalau hoax itu menunggu dilaporkan dulu, baru diproses. Proses. Tapi kalau hate seperti penghinaan tadi bisa langsung diproses. Bisa, Oh, bisa. apabila dipandang itu sudah memiliki Sudah dampak masuk yang berarti material, dampak yang sangat mengganggu gitu. Di dalam KUHP juga sudah ada yang saya katakan tadi. Penghinaan lambang Menghina negara itu. lambang negara, kepala negara. Biasanya ITE-nya dijungtokan. Betul, betul dijungtokan. Jadi KUHP itu Iya. yang menjadi utama, lex spesialisnya, ya lex generalisnya itu yang umum itu ya dijungtonya di ITE itu. Di undang-undangnya tadi ya. Iya. Jadi tolong hati-hati kawan-kawan ya. Iya. Aduh. Ini ngomong soal, saya jadi ini apa? Perut saya agak sakit nih. Ngomong soal hukum antara takut dan redek. Tapi tenang saja teman-teman, iya sepanjang itu benar nggak ada masalah, jangan takut juga. Karena kemarin kan selalu berguyon, kemudian ini mendatangkan betul-betul penegak hukum. Jadi kalau definisi dari penegak hukum ini adalah apa tadi Mas? Jaksa, Ya ada tiga instrumen ya. ya. Ada Hanya tiga ada instrumen tiga, di ya. penegak hukum. Satu, Hakim, dua, jaksa, jaksa, pengacara. pengacara. Itu Advokat. adalah penegak hukum. advokat ya. Kalau Pak Polisi, Aparat itu aparat Adalah penegak hukum. aparat penegak hukum. Perbedaannya ada di yudikatif dan Betul, dan Eksekutif. polisi itu membantu tugas jaksa. Pak. Begitu. Iya. Ya, jadi yang di dalam ruang sidang itu tidak ada polisi. Yang mewakili negara itu jaksa. Jaksa. Makanya jaksa disebut JPU, jaksa penuntut umum. Atau pengacara negara. Kalau di dalam perdata disebutnya JPN, jaksa pengacara negara. Ya. Gitu. Jadi untuk mewakili negara sudah punya pengacara. Pengacaranya siapa? Ya jaksa itu. Bukan kami ini pengacara swasta, teman-teman. Kami ini advokat. Ya, begitu. jadi kalau jaksa pengacaranya negara. Negara. Oh, gitu. Dalam perkara perdata, Mas. Oh, dalam perkara perdata. Tapi kalau dalam perkara pidana tetap jaksa. Tetap Nah, jaksa. Kalau kita, JPU. kalau kita jaksa, Iya, kita bahasa Jawa jaksa. Dijejek. Jadi ajak ajak rekoso. kemana-mana selalu rekoso. Ini yang nggak Tahu serius ya? Mas Dedi. Ya, siap, Anu ini siap, siap. Mas Denny Kesuwen dari kalau Yahudi ini. mungkin nggak jelas, itu cuma ketawa aja. Dia dari Depok ya. Depok, Dia ya. nggak ngerti bahasa Jawa, tapi Tahu. sudah kita jelaskan. Jaksa itu adalah ajak Rekoso. rekoso. Oke. Itu nggak termasuk haters, kamu dituntut nanti. Jaksa. Oh ini bahasa Jawa ya? Oh, bahasa Jawa. Kemudian kita tadi sebenarnya juga bicara tentang instrumen ya. Instrumen apa saja yang bisa yang mencegah hoax tadi? Monggo. Kalau dikatakan instrumen itu sebenarnya alat pencegahan sih sebetulnya. Alat pencegahan. Iya, selama itu tidak dipakai, karena itu kan sarana-sarana nih sebenarnya, termasuk ada otorisasi tadi itu, ada tantangan elektronik, ya kan? Dikatakan ini bukan hoax apabila ada tanda tangan, artinya dari sumber yang terpercaya. Iya. Iya, seperti itu. Uraiannya sudah ada semua dalam ketentuan umum Undang-Undang ITE itu. Oh, Ha-ha. gitu ya. Itu sebetulnya tools untuk supaya tidak terjadi hoax. Ada 20 pasal itu tadi. 20 yang pasal. yang dua kan ada 23 nih. Iya. Yang 3 ini
kebanyakan subjek ya. Siapa sih Yang melakukan. yang ada orang, ada badan hukum. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin Iya. sedikit menambahkan Mas, Iya. COJ. Iya. Ya. Kalau ditanyakan juga instrumennya, seperti yang kami sampaikan tadi, saya sampaikan, salah satu alatnya, kalau memang instrumen itu diartikan alat, ya, kita bisa menggunakan instrumen di depan kita sehari-hari, yaitu handphone kita, mobile phone kita, Iya. gitu. Kita cek Iya. apa benar informasi ini, kan itu. Tetapi tetap tergantung pada diri kita masing-masing, by human, gitu. Iya. Iya kan itu. Dan jempol kita. Betul, jempol kita, ya betul gitu. Ya, jadi ya itu kembali ke kita. Meskipun kita punya instrumen, tapi kalau kita nggak mau menggunakan ya sama saja, ya kan, Mas, gitu. Itu tadi saring before sharing. Termasuk Sharing. domain. Iya, Domain itu salah satu instrumen. betul. Oh. Dalam pasal itu tertulis juga domain, lalu penyelenggara elektronik. Artinya gini, penyelenggara elektronik itu mungkin ya provider siapa, bekerja sama dengan siapa. Betul. Nah itu. Terus kemudian ketika munculnya domain yang available tadi ya. Iya. Domain yang abal-abal ya Pak Domain? Ya kemarin itu Lambe Turah. Pramono. Nah, itu kan yang nggak jelas. Jadi memang domain-domain itu yang digunakan sebagai informasi hoax biasanya gitu ya. Betul. Memang edukasi itu harus diberikan kepada sahabat HP yang betul-betul awam terhadap seperti itu ya. Jadi Iya. apa itu yang dinamakan informasi hits, kemudian juga informasi hoax, ada dua perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kalau hits itu adalah sengaja untuk menghina, kemudian menjelekkan gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian Membunuh karakter itu adalah hits. Kemudian kalau yang hoax itu adalah informasi yang sengaja dibuat Menyesatkan. untuk menyesatkan. Tapi yang penting adalah sebelum Saya jadi pinter ini. sebelum sharing pasti harus saring dulu ya Mas. Betul. Nah, intinya begitu. Kita harus saring dulu sebelum sharing. Iya. Betul. Jadi kita sebelum ngomong sebaiknya kita minum dulu. Minum dulu. Karena kenapa kalau kita nggak minum tentu tenggorokan kita akan semakin kering. Suaranya hilang ya. Iya, nah. Untuk hukum di Indonesia. Untuk hukum di Indonesia akan semakin lebih jos. Ya. Ini Joshua apa? Joshua atau Joshua? Terus kan, Dos. Jos dan Dos. Rasanya gimana Pak? Kalau dari Depok, ini minuman Sangat. Jawa Pak, Enak sekali. enak ya. Enak. Matur nuwun. Loh, di Depok ada Mas Denny gini. Udah ada, adanya bajigur kan. Kalau ketemu ya. Adanya ronde. Rodi. Iya. Kalau akhiran itu kita enggak terlalu suka akhiran itu. Akhiran Kan enggak terlalu suka ya. Eh. Yang suka kan akhiran O. oh Rondo. Oh. ronde pakai akhiran dia nggak suka. nggak suka. Mulai sudah ya. Iya, iya. Nah, terus kemudian gini Mas Denny, untuk kita lihat kembali ke hukum Indonesia. Nah, seberapa kencangnya seberapa ketatnya hukum di Indonesia untuk mencegah hoax ini? Ya, secara hukum, pertanyaan Mas yang mengenai hukumnya ya. Jadi tolong dibedakan antara hukum dengan penegakan hukum, Mas. Oh iya. Ya, law dan law enforcement. Hmm. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Kalau yang ditanyakan mengenai hukumnya, ya itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Namun kalau Mas bertanya pada saya, kalau saya boleh memberikan masukan sedikit, Mas ya, untuk lebih memaksimalkan. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang ITE, KUHP gitu ya. Ini fenomena ini kan sangat-sangat marak saat-saat ini ya, Mas ya. Ya, tentu ada prosedur yang harus dipenuhi ya. Untuk ancaman pidananya di dalam pasal 49 itu alangkah baiknya menurut hemat saya untuk sanksi pidana penjara itu jangan menggunakan kata maksimal tetapi minimal. Karena mengapa? Karena kalau maksimal secara hukum teoritis akan terdapat satu ruang teoritis dari 1 hari sampai dengan katakan 6 tahun di pasal 49. Tapi kalau dikatakan itu minimal, dia setidaknya udah kena 6 tahun. Iya. Kan begitu? Iya. Tidak akan ada oknum tertentu siapapun. Saya tidak menyebut si ACP. Yang bisa bermain dengan pasal itu. Persis, Mas. Persis. Karena kalau menggunakan kata maksimal, ya semakin tinggi
oknum tertentu yang maaf hitam itu semakin senang karena dia makin lebar ruangnya untuk bermain. Gitu ya Mas ya, non sewu kan itu. Makanya kadang ada Jadi, orang yang menyebut sebaiknya- pasal karet atau apa. Jadi sebaiknya dibalik begitu. Dan itu sudah, apakah ditanyakan apakah sudah ada di Indonesia? Sudah ada. Ya beberapa undang-undang sudah ada, umpamanya korupsi begitu. Nah, silahkan kawan-kawan di parlemen, kawan-kawan di Kemenkumham membicarakan itu. Mengenai ini besarannya, yaitu bisa dibicarakan. Tetapi prinsipnya itu tadi hanya untuk tertentu. Contoh hoax tadi, ya kan, hate speech, ya toh, terorisme, contoh sedikit kan itu, narkoba, gitu, ya, korupsi. Itu yang betul-betul harus di Betul, karena itu sudah mengancam, ya, negara, sudah membahayakan. Itu saya tidak, maaf ya bicara bombastis, bukan. Ya kita punya kewajiban untuk melindungi segenap tanah tumpah begitu. Jadi yang sudah dibalik tadi adalah beberapa terorisme, narkoba, Korupsi. korupsi itu sudah dibalik dengan minimal. Tidak korupsi. Oh korupsi tidak? Ya, korupsi saja. Oh korupsi setahu saja. saya, iya. Oh Iya. korupsi saja. Yang lainnya belum. Setahu saya belum. Belum ya. Iya. Jadi maksimal KUHP pun juga belum. maksimal misalkan pasal itu 10 tahun begitu. Minimalnya bisa 2 hari berarti. Teoritis. Teoritis ya. Iya, betul bisa. Saya ingin mampu besok keluar bisa. Iya, teman. Loh iya. Langsung keluar, Iya. Mas. Karena potong tahanan, Mas. Iya betul. Ditahan dulu. Betul. Iya, iya, iya. Karena ketika proses itu mereka tetap Iya, anu. iya. Kan dihitung. Iya. Dihitung. Dihitung. Nah, Di tapi situ kalau, yang bisa dikatakan bermain. tapi kalau kena minimal, ya sudah, Mas. Lanjut. Iya kan, silakan bawa kapur sama ya kain sama ember buat nangis di dalam. Kapur terus tulis di dalam Ya. Ya. garis-garis. Nah, Ngitung hari. karena salah satu tujuan hukum itu, penegakan pengalaman. hukum itu membuat Sering. efek jerah. Betul. Nah. Harus membuat efek jerah. Kalau aturan hukumnya ada, eksis tapi tidak menimbulkan efek jerah, ya orang akan bermain. Umat-umatan. Betul. Bahkan dari kecil pun kita harus tanamkan pada anak-anak kita bahwa hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, mohon ini- izin, mohon maaf ini. Ini kadang-kadang kepada ada statement teman-teman. dibuat itu dilanggar. Tidak Ya, benar, tidak benar. Kami dari penegak hukum sangat menolak tegas bahwa kalau ada, meskipun itu mungkin bercanda, mohon maaf ya, itu alam bawah sadar akan mengendap. Gitu. Hukum dibuat untuk dilanggar, tidak teman-teman. Hukum dibuat untuk dipatuhi, gitu. Karena hukum itu sifatnya objektif, menengahi, supaya semua pihak senang, tidak ada yang dirugikan, gitu. Baik. Nah, sama lah, sesuai profesi kami ini sebenarnya kami tidak melulu berbicara mengenai laporan, persidangan. Artinya kami mengedepankan mediasi dulu. Betul. Kita non litigasi dulu. Iya kan? Perdamaian. Iya, kalau kita selesai di meja makan, kenapa selesai di meja Iya. hijau? Iya. Betul, ya kan? betul. Itu. Bagus itu. Berarti seperti kita kalau kerja gitu ya, kita selesaikan aja sambil ngopi selesai. Nah, Iya. betul. Ya. Kalau bisa diselesaikan di meja makan, kenapa harus di meja hijau? Nah, betul. Berarti diselesaikan aja di meja makan. Betul. Episode kali ini terinoptis oleh Narasumber yang narasumber yang sungguh luar wah, biasa. luar biasa, membuat kaki saya dingin, ya, perut saya agak sedikit membungkuk sakit, gitu, Satu dingin, yang kedua redek. iya, karena tidak pernah berhadapan langsung dengan penegak hukum. Biasanya cuma pengibar bendera, Ini penegak hukum. Jadi ya mohon maaf. Nun sewu, Mas. Nggih. Kami penegak hukum kalau jam kerja saja. Oh. Kami loyal. Tapi kalau di luar jam kerja, kami maaf, mungkin jadi smoker, Mas. Rokok. Alisa. Alisa. Gitu ya. Kadang-kadang juga drinker juga, Mas. Anu itu. Boleh. Jadi Boleh, ya, hanya jam kerja saja. Berarti ada jam-jamnya. Untuk Pak Ya, Lukas, dong. jadi Ya. tidak ada yang lain selain Mas Harto. Ada pembuka dan penutupnya. Mungkin namanya Seperti diganti biasa. aja ya, Harto Pamungkas. Ya, ya. Kan sama HP.
Nanti kalau Harta Pamungkas saya tidak dengan dia. Ganti Pamungkas. Iya, terima kasih. Oke, sahabat HP, kita akhiri podcast malam ini dan jangan lupa saring-saring dulu sebelum sharing. Siap. Iya. Dan jangan lupa juga untuk malam ini say no to hoax. Oke? And hate speech. And hate Head speech. speech. Selamat malam. Jangan lupa Terima like, kasih. komen, subscribe. Dadah. Dadah. Bye bye. Dadah. Terima kasih. Matur nuwun.